Coba bayangkan ya, kalian itu punya tetangga, terus tetangga kalian itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang kembar identik. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu ya, bahwa takdir bayi kecil itu akan berubah menjadi tragedi panjang. Kalian melihat jejaknya dari hari ke hari, dan ada sebuah kisah nyata kelam memilukan sekaligus membuat sejarah psikologi yang sangat panjang. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang sejak kecil identitasnya direnggut, dipaksa menjalani hidup yang bukan pilihannya. Semua itu dilakukan oleh ambisi seorang ilmuwan yang ingin membuktikan sebuah teori. Namun, benar-benar dilakukan atas nama ilmu pengetahuan, tanpa peduli dampak bagi nyawa dan juga jiwa manusia. Inilah kisah tentang David Reimer, seorang anak laki-laki yang dipaksa dibesarkan sebagai perempuan bukan karena takdirnya, tapi karena keputusan dan juga obsesi psikolog ternama bernama Dr. John Money. Hingga kini, kisah ini dikenal sebagai David Reimer Case 1966. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Ya, selamat datang buat kalian subscribe terbaru dan mungkin kalian yang suka-suka dengan eksperimen-eksperimen gila, unik dan juga aneh, kalian bisa aja mampir di sini aja gitu. Kalian tekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya, biar ya setiap aku upload kalian tahu notifikasinya gitu ya. Ya, seperti biasanya ya, semua pembahasan yang aku bahas di sini semuanya itu adalah dari bahan bacaan website dan lain-lainnya. Nanti di informasinya aku taruh di deskripsi. Kalau misalkan nantinya ada pertanyaan-pertanyaan gimana yang soal medis atau psikologi, itu bukan ranahku, dan di sini aku hanya ingin membaca. Dan ya aku selalu menjelaskan ini di awal ya, karena takutnya nanti digoreng seolah-olah itu aku seorang psikolog atau seorang dokter, dan jawabannya adalah bukan. Aku bukan ahli kesehatan, aku bukan ahli medis, dan juga bukan ahli psikologi. Jadi ya di sini pure semua aku ingin menceritakan aja. Dan mungkin kalau misalnya kalian penasaran dengan apa yang aku baca, kalian bisa lihat di deskripsi, kalian bisa baca sendiri di sana websitenya. Oke, yaudahlah, nggak usah basa-basi, nanti biar nggak panjang-panjang banget. Berikut ini adalah eksperimennya. Ada sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an di sebuah kota kecil di Kanada, tepatnya di kota Winnipeg, di mana di dunia medis saat itu sedang berada di persimpangan antara perkembangan teknologi, pemikiran psikologi modern, dan perdebatan panjang tentang apa yang sebenarnya menentukan identitas gender seorang manusia. Apakah itu semata-mata faktor biologi sejak lahir yang mungkin nggak bisa diubah? Ataukah mungkin identitas gender yang merupakan hasil sepenuhnya dari lingkungan, budaya, pola asuh, dan juga peran sosial yang diberikan kepada individu sejak bayi? Di tengah perdebatan itu, lahirlah sepasang bayi kembar identik bernama Bruce dan juga Brian Reimer, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1965. Mereka berdua ini lahir dari pasangan muda Ron dan Janet Reimer. Keduanya itu adalah keluarga biasa tanpa latar belakang medis atau mungkin akademis. Jadi ya mungkin ya bisa dibilang masyarakat pada umumnya lah ya. Saat kedua bayi itu berusia sekitar 6 bulan, mereka itu didiagnosis mengalami kondisi medis ringan yang disebut phimosis, yaitu kondisi di mana kulit kutub penis itu terlalu sempit sehingga itu menyulitkan buang air kecil secara normal. Ya mungkin di sini ada dokter yang lebih tahu, silakan diluruskan jika ada yang salah dengan yang aku sampaikan. Berdasarkan informasi medis yang beredar saat itu ya, salah satu penanganan yang disarankan itu adalah prosedur sunat. Dan karena itu orang tua mereka itu membawa Bruce dan juga Brian ke rumah sakit setempat untuk disunat. Namun di luar dugaan ya, dokter yang melakukan prosedur itu memilih menggunakan metode kauterisasi listrik, yaitu dengan membakar jaringan kulup menggunakan alat pemanas. Metode ini itu bersifat eksperimental, belum umum dilakukan, dan sudah pasti sangat beresiko. Singkatnya ya,
Hal itu akhirnya dilakukan namun di luar dugaan dan sangat disayangkan. Di tengah prosedur, alat kelamin Bruce itu terbakar habis dan kerusakan ini itu sangat parah. Hingga dokter pada saat itu menyatakan tidak ada lagi cara untuk memperbaikinya secara medis. Sementara saudara kembarnya yang bernama Brian itu akhirnya tidak jadi disunat karena orang tuanya itu langsung ketakutan setelah melihat apa yang terjadi pada Bruce. Dalam kondisi panik, frustasi, dan putus asa ya, orang tua Bruce itu mendengar tentang seorang ilmuwan ternama bernama Dr. John William Money. Dia itu adalah seorang psikolog dan juga seksolog kelahiran Selandia Baru yang saat itu berkarir di Amerika Serikat. Tempat beralih di Johns Hopkins University. John Money itu terkenal di komunitas akademik karena gagasannya tentang gender identity theory, yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa identitas gender seorang manusia itu tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin biologis sejak lahir, melainkan itu bisa dibentuk sepenuhnya oleh lingkungan sosial, pola asuh, pendidikan, dan juga peran gender yang diberikan oleh masyarakat sejak dini. Karena reputasi Money yang saat itu sangat berpengaruh di kalangan akademisi dan juga medis, orang tua Bruce itu menemui Money, agak susah ya nama Money gitu ya. Orang tua Bruce itu menemui Money dan menceritakan tragedi yang menimpa anak mereka. Bagi Money, kasus ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan teori yang selama ini dia perjuangkan. Dia itu menyarankan ya agar Bruce itu dibesarkan sebagai perempuan. Namanya diganti dari Bruce menjadi Brenda. Jadi setelah itu ya, dia itu dipakaikan baju anak perempuan, diberi mainan anak perempuan, diajarkan peran gender perempuan, dan dijauhkan dari atribut-atribut maskulin yang apapun jenisnya lah ya. Intinya dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki. Tidak hanya itu, Money itu menyusun skema eksperimen jangka panjang, di mana ya Brenda itu akan dijadikan subjek percobaan dan secara rutin Brenda itu akan dibawa ke kliniknya untuk dilakukan evaluasi perkembangan gendernya. Money akhirnya mempublikasikan hasil awal eksperimennya kepada komunitas medis dunia tanpa menyebut identitas si Bruce. Dengan penuh percaya diri, dia itu menyatakan bahwa Brenda itu berkembang baik sebagai anak perempuan. Dia itu memiliki ketertarikan terhadap mainan perempuan, bersikap feminim, dan juga tampak normal secara psikologis. Padahal kenyataannya, Brenda itu menunjukkan banyak tanda-tanda ketidaksesuaian dengan peran gender yang dipaksakan kepadanya. Sejak kecil, Brenda itu lebih suka bermain kasar, menyukai aktivitas maskulin, dan lebih dekat dengan anak laki-laki. Dan bahkan ya, dia itu merasa aneh saat dipakaikan pakaian perempuan. Ya, dia itu juga kerap mengalami konflik batin yang nggak bisa dipahami karena ya sejak lahir, dia tuh tidak pernah diberitahu siapa identitas yang sebenarnya tentang dirinya. Di sekolahnya ya, Brenda itu kerap menjadi bahan korban perundungan atau pembulian karena dia itu dianggap tomboy. Bahkan banyak teman-temannya yang juga sering mengejek dan juga mengucilkan dirinya. Bahkan Brenda itu sering mengalami depresi, menunjukkan perilaku agresif, dan menolak mengikuti aktivitas-aktivitas ciri khas anak perempuan. Money tetap mengklaim dalam laporan-laporannya bahwa eksperimen itu berjalan sukses. Lebih buruknya lagi ya, di dalam sesi tahunan di klinik, Money itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Dia itu meminta Brenda dan Brian itu melakukan simulasi perilaku seksual. Money itu ya bahkan juga menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit kepada mereka berdua. Alasan Money saat itu adalah untuk memperkuat identitas gender Brenda sebagai perempuan dan juga mendukung teorinya tentang pembentukan praktik gender. Waktu berganti ya, seiring beranjak dewasa, Brenda itu makin sering mengalami krisis identitas. Dia itu merasa sangat berbeda dari teman-temannya di usia 14 tahun. Bahkan sedihnya, dia itu merasa tertekan mentalnya dan mencoba bunuh diri beberapa kali. Sampai pada akhirnya ya, orang tuanya itu merasa kasihan dan memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang identitas asli Brenda. Pada saat dia mengetahui kenyataan bahwa dia itu sebenarnya adalah Bruce Reimer, anak laki-laki yang menjadi korban kecelakaan medis saat disunat, Brenda itu merasa lega sekaligus marah untuk pertama kalinya. Dia itu merasa terpukul dengan kenyataan itu.
Dan detik itu juga dia itu baru menemukan jawaban kenapa perasaan dia yang aneh selama ini itu terus menghantuinya. Sejak saat itu, Brenda itu memutuskan untuk kembali menjadi laki-laki dengan mengganti namanya menjadi David Reimer. Dia itu menjalani serangkaian operasi alat kelamin, memulai terapi psikologis, dan juga berusaha hidup sebagai pria seutuhnya. Sayangnya, luka batin dan juga trauma mendalam dari masa kecilnya itu tidak pernah benar-benar hilang. Ditambah lagi ya, saudara kembarnya yang bernama Brian tadi itu juga mengalami gangguan mental dan akhirnya Brian meninggal dunia karena overdosis obat antidepresan. David Reimer, meskipun sempat pernah menikah, dia itu tetap tidak bisa keluar dari trauma masa kecilnya yang sangat gelap. Namun, tekanan mental dan juga beban psikologisnya itu sangat-sangat menghantuinya. Hingga pada tanggal 4 Mei 2004, pada saat dia usia 38 tahun, David Reimer ditemukan tewas bunuh diri dengan menembakkan senjata di kepalanya. Kematiannya itu menutup tragis yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kisah ini itu pertama kali diungkap secara luas lewat buku investigasi berjudul The Boy Who Was Raised as a Girl, karya dari John Colapinto yang diterbitkan pada tahun 2000. Ini aku agak lupa antara 2000 atau 2004. Nanti coba tak cari lagi ya. Buku ini ya itu membongkar semua fakta kelam di balik eksperimen ini, termasuk tindakan tak etis dari Dr. John Money, kebohongan dalam laporan klinik, hingga dampak buruknya terhadap keluarga Reimer. Setelah itu, berbagai dokumenter dari BBC, CBC, dan juga laporan-laporan akademik itu mengupas tuntas bagaimana eksperimen tersebut menjadi salah satu pelanggaran etik medis terbesar sepanjang sejarah modern. Sejak saat itu ya, kasus David Reimer itu menjadi tonggak penting dalam sejarah biotika dunia. Komunitas medis dan juga psikologi itu kemudian merevisi standar etika eksperimen terhadap manusia. Kasus ini mematahkan teori ekstrim tentang gender identity sebagai produk lingkungan sepenuhnya. Sekaligus hal ini juga membuktikan bahwa faktor biologis itu memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan identitas gender manusia. Dan kalau misalnya kita tarik ulur lebih jauh lagi, tragedi ini tuh menjadi peringatan abadi bahwa ambisi ilmu pengetahuan itu tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar atau mungkin martabat dan juga keselamatan dari manusia itu sendiri. Tidak ada teori sekuat apapun yang pantas dibuktikan dengan penderitaan manusia di dunia nyata. Dan begitulah kisah tentang David Reimer, seorang anak laki-laki yang terpaksa hidup dalam identitas yang bukan pilihannya. Dan kita berdoa ya, semoga dengan kita terus mengingat kisah kelam ini, dunia medis dan juga ilmu pengetahuan itu bisa lebih berhati-hati, lebih manusiawi, dan tidak ada lagi menjadikan manusia sebagai sekedar objek penelitian tanpa mempertimbangkan harga diri dan juga hak-hak hidup dan juga martabatnya. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis. Jangan maaf kalau misalkan agak belibet atau mungkin notasi, intonasi bicaraku kurang gimana ya. Dan maaf. Dan sekali lagi aku di sini mau ngomong sama kalian ya, kalau misalnya kalian punya saran, punya kritik, silakan kalian tulis kolom komentar aja. Dan kalau misalkan nanti aku cocok dan merasa kayaknya bagus gitu ya, nanti aku coba untuk menyampaikan caranya itu mungkin lebih halus lagi, atau mungkin lebih deep lagi, atau mungkin lebih dalam lagi gitu kan. Intinya aku di sini masih butuh banyak perbaikan, dan support aku terus dengan cara kalian subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya, loncengnya, biar kalian itu dapat notifikasi dari aku. Dan begitulah kisah David Reimer ya, seorang laki-laki yang dipaksa jadi perempuan, yang mana ya sekarang kita lihat banyak banget orang-orang seperti itu ya. Ya kita semua berdoa lah ya, semoga hal-hal ini tidak terjadi lagi dan semua kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri gitu. Sok-sok bijak aja lah ini. Terima kasih sudah nonton El Kasus sampai habis. Suwun. Dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.